warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dengan saya Siti Syazana Mazaya dari program studi S1 Manajemen. Saya dari kelas 2G dengan NPM 2410631020172. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari UAS mata kuliah agama Islam ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu nomor 1, penerapan sistem muamalah Islam dalam sistem keuangan syariah untuk koperasi mahasiswa. Saya sebagai calon manajer muslim tentunya akan merancang sistem keuangan operasi mahasiswa yang berbasis dengan prinsip muamalah Islam dengan menekankan keadilan, transparansi, dan larangan riba tentunya seperti di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Sistem ini tuh akan mengadopsi skema bagi hasil di mudharabah ataupun musyarakah untuk pembiayaan proyek mahasiswa, serta dapat mengalokasikan sebagian keuntungan untuk dana sosial melalui zakat seperti dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Dan juga di sini ada contoh konkretnya, yaitu adalah pembentukan simpanan syariah dengan akad wadian atau mudharabah, serta program pembiayaan UMKM mahasiswa yang berbasis dari unsur spekulasi. Menurut Asyara pada tahun 2021 dalam bukunya Islamic Financial System, Teori dan Application, model ini tidak hanya halal tetapi juga dapat mendorong pemerataan ekonomi. Dalam studi Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2003 juga menunjukkan bahwa koperasi syariah itu berbasis maqasyiyah syariah, mampu meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam ekonomi berkelanjutan. Nomor 2, perancangan keuangan keluarga muslim dengan pertimbangan warisan dan keadilan gender. Perencanaan keuangan keluarga muslim tentunya itu harus memadukan dengan aspek syariah, termasuk dengan pembagian warisan seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11-12 dan keadilan gender pada Quran Surat An-Nisa ayat 32. Skema ini tuh tentunya melibatkan pembagian harta sesuai dengan ketentuan faraid, sambil memastikan hak perempuan itu tidak diabaikan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Bukhari tentang kepemilikan harta oleh wanita. Untuk pengelolaan keuangan sehari-hari, keluarga itu dapat menggunakan instrumen syariah seperti takaful, yaitu asuransi syariah, dan juga wakaf tunai untuk pendidikan anak. Menurut Karim pada tahun 2020 dalam Islamic Well Management menjelaskan bahwa pendekatan ini tidak menggabungkan kewajiban agama dengan perencanaan modern. Sementara itu, menurut jurnal Momalat pada tahun 2022 menekankan pentingnya literasi keuangan syariah bagi pasangan muslim untuk menghindari adanya konflik warisan nantinya. Nomor 3, strategi perdagangan Rasulullah SAW sebagai inspirasi model bisnis modern. Nah, Rasulullah SAW ini tentunya mencontohkan prinsip perdagangan yang jujur, transparansi, dan bebas dari eksploitasi. Itu menurut hadis riwayat Muslim. Nah, strategi ini tuh dapat diterapkan dalam bisnis modern dengan menerapkan kemitraan mudharabah, menghindari adanya praktik monopoli, serta mengintegrasi tanggung jawab sosial melalui zakat dan juga sedekah. Contoh nyatanya itu seperti perusahaan Pantaggia yang mengedepankan keberlanjutan dan juga etika. Tentunya ini selaras dengan nilai Islam. Sedangkan menurut Hafidnuddin 2019, dalam bisnis Rasulullah, etika Nabi dalam berdagang sangat relevan untuk mengatasi masalah kapitalisme seperti ketimpangan. Di dalam jurnal Islamic Business Ethics pada tahun 2024 juga menyoroti bagaimana prinsip tawazun atau keseimbangan dalam bisnis Nabi itu dapat menjadi solusi bagi krisis lingkungan. 4, yaitu peran khalifah dalam kepemimpinan dan juga pengambilan keputusan sumber daya manusia. Konsep manusia sebagai khalifah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 tentunya menuntun pemimpin perusahaan itu untuk bertikad adil dan juga tentunya bertanggung jawab, yaitu amanah. Dalam pengelolaan SDM, hal ini tercermin dalam kebijakan inklusif, pelatihan berbasis akhlak, serta pengambilan keputusan melalui musyawarah. Misalnya, perusahaan multinasional seperti Unilever itu mengadopsi nilai-nilai ini dengan program keragaman dan anti-diskriminasi. Tahun 2020 dalam Leadership in Islam menjelaskan bahwa kepemimpinan berbasis khalifah itu mendorong keberlanjutan organisasi. Jurnal Islamic Management 2021 juga menunjukkan bahwa integrasi nilai spiritual dan HRM meningkatkan produktivitas dari karyawan. Nomor 5, strategi manajemen konflik lintas budaya dengan nilai toleransi Islam. Islam tentunya menawarkan mekanisme resolusi konflik melalui mediasi dan juga tentunya dialog,
sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Hujarat ayat 13. Pendekatan ini tuh efektif untuk organisasi multinasional dengan menerapkan pelatihan keragaman budaya dan pembentukan tim lintas agama. Contoh suksesnya itu adalah program Diversity Week di Nestle yang mengajarkan nilai kesetaraan Islam. Ali pada tahun 2019 dalam Islamic Conference Resolution menegaskan bahwa prinsip tasamuh ataupun toleransi itu merupakan kunci utama dari mengatasi konflik. Sedangkan dalam studi jurnal Cross Cultural Management 2023 juga membuktikan bahwa model SLUH itu mengurangi gesekan budaya di perusahaan Eropa. 6. Pandangan Islam terhadap iptek di era industri 5.0 ini. Islam tentunya mendorong pemanfaatan iptek selama sesuai dengan prinsip maslahah, yaitu manfaat umum, dan tidak menimbulkan mudarat seperti di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Dalam konteks AI dan juga Big Data, manajer muslim itu harus memastikan bahwa teknologi digunakan secara etis. Misalnya, dengan adanya audit algoritma itu untuk menghindari bias dan perlindungan data. Nah, menurut Zulkifli pada tahun 2022, dalam Islam dan Digital Etik menyarankan kerangka etik syariah untuk pengembangan AI. Di dalam jurnal AI Etik 2025 juga mencontohkan nih bagaimana penggunaan big data dalam finance syariah yang mematuhi prinsip transparansi. Nomor 7 yaitu model bisnis startup syariah untuk krisis moral dan ekonomi. Startup syariah seperti fintech peer-to-peer lending itu berbasis dengan madarabah dalam menjawab tantangan krisis ekonomi dengan prinsip berbagai risiko dan juga keuntungan. Platform seperti kitabisa.com itu menggabungkan fitur zakat digital dan pendanaan UMKM, sekaligus juga edukasi moral melalui konten Islami. Laporan Dinar Standard pada tahun 2023 dalam Global Islamic Economy Report menunjukkan pertumbuhan pesat startup halal di Asia Tenggara. Di dalam jurnal Entrepreneurship 2024 juga menambahkan bahwa model ini tuh berhasil mengurangi kesenjangan dengan pendekatan syariah. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu nomor 8. Program pelatihan kepemimpinan sosial berbasis dengan nilai Islam. Nah, program pelatihan untuk mahasiswa manajemen itu dapat dirancang dengan modul akhlakul karimah, proyek komunitas seperti mengajar di pesantren, dan mentoring oleh tokoh masyarakat. Kegiatan ini tuh tentunya tidak hanya mengasah keterampilan kepemimpinan, tetapi juga tentunya menanamkan nilai ta'awun atau tolong-menolong. Menurut Sabtono pada tahun 2021 dalam Islamic Social Leadership itu menekankan pentingnya integrasi nilai ukhuwah dalam pelatihan. Dan dalam Jurnal Community Service 2023 dokumentasikanlah keberhasilan program serupa di Indonesia dalam membangun kepedulian sosial mahasiswa. Baik, sekian saja jawaban yang dapat saya berikan dalam video ini. Semoga dapat menjawab dan tentunya juga akan dapat membantu teman-teman semuanya. Saya akhiri di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.